Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk kawan-kawan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya rekan-rekan semuanya, langsung saja ini kita akan menjawab pertanyaan dari rekan kita ya, yang kemarin menanyakan mengenai masalah takaran pakan. Berapakah takaran pakan yang ideal yang digunakan oleh endok kandang tohor ya, di dalam memberikan pakan untuk endok-endoknya. Nah, untuk masalah takaran pakan ini ya rekan-rekan semuanya, nanti akan kita jawab nih, dan tentunya juga sesuai dengan versi kami ya, dan yang selama ini memang kita lakukan. Nah, untuk masalah takaran pakan ini ya rekan-rekan semuanya, sudah sering saya sampaikan ini, bahwasanya kami ini memberi pakan pada endok-endok kita ini ya, perharinya itu cuma 90 gram. Nah, 90 gram ini ya kita berikan per ekor per hari, dengan langsung pakan terdiri dari pakan pabrikan ya, yaitu katul halus, jagung giling, dan juga konsentrat petelur. Dan juga yang perlu diingat ya, bahwasanya takaran kami ini yang kita hitung tadi ya, 90 gram per ekor per hari itu adalah merupakan takaran pakan pokok. Nah, selain itu juga kita memberikan untuk pakan kita ini ya dengan pakan tambahan, yaitu pakan alternatif ini berupa Azula. Nah, pemberian Azula ini kalau di kandang kami ya kawan-kawan semuanya, kita memberikan pakan ini sekitar 30% dari jumlah total pakan pokok. Nah, karena untuk jumlah populasi kami nih ya kawan-kawan semuanya, total kurang lebih sekitar 200-an ekor ini ya. Berarti kalau perharinya itu kita cukup memberikan pakan mereka ini sekitar 18 sampai 19 kg. Nah, itu adalah merupakan takaran pakan pokok. Selebihnya ya, karena tadi kita mengambil untuk jumlah pakan alternatif sekitar 30%, berarti nanti bisa ditambahkan untuk pakan alternatif itu ya, atau Azula itu kurang lebih sekitar 6 kg. Nah, berarti kalau kita jumlahkan total kesemuanya, bahwasanya untuk jumlah pakan ya yang kita berikan di dalam beternak endok kita ini ya perharinya, akumulatif untuk keseluruhannya adalah sekitar 1,3 on. Nah, itu ya untuk total pakan kami ini yang senantiasa kita berikan pada endok-endok kita ini, tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, sekarang untuk masalah perbandingan. Untuk di kandang kami ini ya kawan-kawan semuanya, bahwasanya untuk pemberian katul ya, yang di sini kita fungsikan sebagai bahan karbohidrat itu, kita memang sengaja menggunakan 70% dari total keseluruhan pakan. Dan selanjutnya untuk jagung gilingnya kita cukup memberikan 20% ya. Dan untuk konsentrat petelur sebagai bahan protein ini kita cukup memberikan 10%. Nah, kemudian juga untuk penambahan Azula ya, itu pun bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Kenapa? Dikarenakan untuk jenis pakan Azula ini ya, atau pakan tambahan ini tentunya juga mempunyai kadar protein yang lumayan tinggi. Makanya untuk saran saya ini ya, bagi rekan-rekan semuanya, kalau ingin untuk menghemat masalah biaya pakan ya, silakan gunakan pakan alternatif ya, dan kita kolaborasikan dengan namanya pakan pokok. Nah, kolaborasi ini ya rekan-rekan semuanya antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif bertujuan yang pertama adalah untuk menghemat biaya pakan. Yang kedua, untuk masalah kualitas dari pakan yang kita berikan tersebut ya, tentunya juga akan condong lebih bagus apabila kita tetap menggunakan pakan pabrikan. Kita tahu semuanya ya, bahwasanya di dalam peternak endok sistem pembibitan ini, yang mana untuk masalah produksi telur itu sangat berpengaruh sekali ya, tentunya dengan masalah pakan. Apabila untuk pakan tersebut ya, sekiranya memang untuk nutrisinya bisa mencukupi kebutuhan dari ternak kita itu, tentunya untuk imbasnya pun akan baik untuk masalah produksi telur yang dihasilkan. Makanya saran saya juga ya, untuk rekan-rekan semuanya, silakan gunakan pakan alternatif yang di situ ada kegunaannya ya, atau mempunyai imbas yang positif terhadap masalah produksi telur dan juga masalah imunitas dari endok-endok kita.
Jangan asal ya kawan-kawan. Dikarenakan apa? Karena kalau kita terpengaruh dengan biaya pakan yang murah meriah ya, tapi berharap untuk hasil yang melimpah, saya yakin hal itu juga tidak masuk akal. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, silakan ya dicoba apa yang tadi saya sampaikan ini, dan nanti kita buktikan bagaimana untuk hasil akhir dari produksi telur yang dihasilkan oleh endok-endok kita tersebut. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit jawaban dari kami nih ya mengenai masalah takaran pakan dan juga kolaborasi antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Kita tahu juga ya bahwasanya apabila kita ini ya menekuni usaha ternak endok, apabila tidak bisa memanajemen pakan dengan baik ya, tentunya juga untuk hasil yang kita terima pun akan sangat minimal sekali. Bahkan apabila perlu ya kita mengalami minus ini, dikarenakan untuk masalah pakan endok ini sudah tidak menjadi rahasia lagi ya, pakannya juga sangat boros dan juga sangat rakus. Dan ini ya sekalian juga saya jawab pertanyaan dari rekan kita ini ya, yang kemarin menanyakan mengenai masalah langsung pakan sebagai perangsang endok bertelur. Nah, kalau kami tadi ya sudah saya sampaikan bahwasanya kita senantiasa menggunakan konsentrat petelur ya, walaupun untuk persentasenya memang condong lebih sedikit ya, dikarenakan apa? Di samping masalah biayanya yang agak lumayan mahal ini ya, yang namanya konsentrat, kita takut juga untuk imbas pemberian konsentrat yang berlebihan, tentunya juga akan menyebabkan kegemukan. Nah, mungkin apabila rekan-rekan semuanya ya tidak ada yang namanya konsentrat petelur ini, bisa kita ganti dengan yang namanya tepung ikan. Tepung ikan juga ya, itu di situ tentunya juga mempunyai kadar protein yang lumayan tinggi ya rekan-rekan, dan itu juga bisa kita jadikan sebagai kadar protein. Nah, semoga saja untuk informasi yang saya sampaikan ini ya bisa ada manfaatnya untuk rekan-rekan semuanya. Dan itu tadi yang perlu diketahui bahwasanya untuk seorang peternak endok harus bisa memanajemen pakan ya, dikarenakan untuk masalah manajemen pakan ini sangat penting sekali untuk mendukung hasil yang kita terima. Kenapa ya untuk rekan-rekan semuanya? Karena untuk tujuan akhir dari kita menekuni usaha ternak endok ini ya adalah mencari yang namanya penghasilan. Jangan sampai kita mengalami kerugian ya rekan-rekan semuanya, dikarenakan kesalahan kita di dalam memanage masalah manajemen pakannya. Mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini. Tetap semangat di dalam beternak. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.